久？ 苏上，苏上，那是丙天剑吗？还残留一道灵魂印记。天水快要被那厉天牛收服了。冰火杀剑。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 101 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan King Subetian dan Nona Melujo yang sedang memantau situasi karena praktisi sapi iblis sedang berusaha menaklukkan Tiansui. Dengan sebuah artefak dan formasi bendera, sapi iblis berhasil menekan Tiansui hingga tidak bisa bergerak. Pertarungan sengit yang sedang terjadi membuat Nona Melujo penasaran apakah sapi iblis berhasil atau tidak menaklukkan Tiansui. Akan tetapi Subetian berkata dia tidak yakin Tiansui bisa ditaklukkan dengan mudah. Hanya dengan kemampuan dari sapi iblis saja tidak akan bisa menaklukkan Tiansui yang mempunyai kekuatan luar biasa, ucap Subetian. Benar saja, formasi bendera yang dikeluarkan oleh sapi iblis masih belum mampu untuk mengalahkan Tiansui. Sapi iblis kelihatan sangat kesal dan kembali mengeluarkan dua macam api surgawi untuk memperkuat rantai yang mengikat Tiansui. Pengeluaran dua api surgawi sontak membuat King Subetian kaget. Dia tidak menyangka ternyata sapi iblis punya kartu truf lain untuk menaklukkan Tiansui yang sedang dalam keadaan terluka. Bahkan terlihat di sini sapi iblis mengeluarkan sebuah formasi pedang untuk menambah tekanan kepada Tiansui. King Subetian yang melihat hal ini membenarkan kalau formasi pedang yang digunakan oleh sapi iblis merupakan formasi pedang langit. Meskipun begitu, formasi pedang tersebut masih berada di level yang rendah dan memiliki tanda jiwa di dalam formasinya. Susang,那是丙天剑吗？还残留一道灵魂印记。 天水快要被那厉天牛收服了。 Penekanan yang dilakukan oleh sapi iblis tampak berhasil menekan Tiansui, akan tetapi King Subetian punya pendapat berbeda di mana menurutnya menaklukkan Tiansui tidaklah semudah itu. Dan benar saja, sesuai perkataan Subetian, terlihat Tiansui mampu menghancurkan artefak yang digunakan oleh sapi iblis untuk menekannya. Meskipun begitu, Tiansui tampak dalam keadaan kelelahan karena dia terlalu banyak mengeluarkan kekuatan spiritual untuk menghancurkan artefak milik sapi iblis. Kesempatan ini pun langsung digunakan oleh sapi iblis untuk mendekat ke arah Tiansui. Dengan cepat Bang MC Subetian juga menggunakan topeng untuk menghentikan langkah dari sapi iblis. Kemunculan King Subetian membuat sapi iblis kesal karena sedari tadi Subetian hanya menunggu momen yang tepat ketika Tiansui sudah kelelahan. Tapi Subetian berkata kalau dia hanya memberikan waktu kepada sapi iblis untuk menaklukkan Tiansui, tapi sapi iblis malah tidak mampu memanfaatkan waktu tersebut. Sontak momen ini membuat sapi iblis tertawa terbahak-bahak. Sambil mengangkat tongkat miliknya, sapi iblis berniat melakukan serangan kepada Subetian yang berbicara omong kosong di hadapannya.
Dengan bantuan kekuatan Ling Su Beitian lekas menggunakan mode tempur untuk melawan sapi iblis. Keberhasilan Su Beitian menahan serangan pertama dari sapi iblis juga membuat sapi iblis memberikan pujian kepada King Su Beitian. Di satu sisi dia juga merasa senang karena jika mengalahkan orang kuat seperti Su Beitian, maka kepuasannya akan semakin terasa. Sapi iblis langsung menggunakan tebasan sapi darah untuk melakukan serangan kepada King Su Beitian, akan tetapi serangan sapi darah tersebut tidak berarti apapun bagi King Su Beitian yang berhasil dengan mudah menghindari dan melakukan serangan balik kepada sapi iblis. Dengan menggunakan serangan pedang api dan es, King Su Beitian benar-benar membuat sapi iblis berada di dalam tekanan. Mau tidak mau, sapi iblis pada akhirnya mengeluarkan sebuah jimat untuk kabur dari hadapan Bang MC kita. Di lain waktu aku akan melakukan pembalasan dendam kepadamu, ucap sapi iblis sembari pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah sapi iblis pergi, Su Beitian kemudian turun untuk melihat langsung keadaan Tianshui. Nona Melujo juga tampak turun dan berkata kalau keadaan Tianshui pada saat ini sedang terluka setelah dia digempur habis-habisan oleh sapi iblis. King Su Beitian kemudian melepaskan segel rantai yang mengikat Tianshui dan mengambil dua api surgawi milik sapi iblis. Di saat yang sama Tianshui tampak begitu senang karena dia sudah terbebas dari rantai yang membelenggunya. Ketika Su Beitian hendak mendekat, tiba-tiba saja Tianshui kembali bersifat agresif dan melakukan serangan kepada King Su Beitian. Beruntung Su Beitian berhasil menghindari serangan yang dibuat oleh Tianshui. Bang MC juga tampak mengeluarkan 5 jenis api surgawi untuk bisa menaklukkan Tianshui. Di saat yang sama Tianshui masuk ke dalam lautan kesadaran King Su Beitian. Tentu saja di lautan kesadaran Su Beitian sudah ada Ling yang menunggu kedatangan dari Tianshui. Ling juga langsung menggunakan kekuatannya untuk mengikat Tianshui agar tidak bisa melarikan diri. Setelah Tianshui tidak bisa bergerak, King Su Beitian lekas memasukkan 5 api surgawi ke dalam tubuhnya lagi untuk membelenggu Tianshui di dalam lautan kesadarannya. Meskipun sudah mendapatkan bantuan dari Ling dan 5 api surgawi, terlihat Tianshui masih terlalu kuat untuk dikendalikan. Seketika tubuh King Su Beitian langsung membeku setelah mendapatkan serangan di dalam lautan kesadarannya. Membekunya King Su Beitian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.